Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi bagaimana prinsip kerja sinkroskop. Nah, fungsinya sinkroskop adalah untuk memonitor perbedaan sudut fasa antara unit sama jaringan. Jadi ini alat yang digunakan untuk akan menyinkronkan unit pembangkit dengan jaringan. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Oke, nanti kita bahas bareng-bareng, teman-teman. Jadi ini adalah kira-kira rangkaian sinkroskop ya. Yang sisi kiri ini kita anggap dari jaringan, yang sisi kanan kita anggap ini dari unit. Dan ini teman-teman kita lihat pada sisi kanan ini dipasang induktor dan resistor, ya tujuannya untuk mengatur sudut fasa dari ini sisi unit ini agar tertinggal dari yang dari grid, dari jaringan, sehingga nanti filosofinya ketika sudut fasa antara unit dan jaringan itu sama, maka jarum ini tidak akan bergerak karena tidak ada arus yang mengalir pada sisi rotor di sinkroskop ini. Nah, ini ada rumusnya ya, rumus gaya Lorentz, hukum tangan kiri, aturan tangan kiri. Jadi yang jempol ini adalah gayanya, jarumnya itu. Nah, kalau di sini ini jarumnya, kemudian ini adalah aliran arusnya jari tengah, kemudian ini adalah aliran arah medan magnetnya. Nah, berdasarkan rumus gaya Lorentz ini kan tadi kan tujuannya kenapa dikasih induktor kan agar untuk mendeteksi ketika kedua sudut fasa jaringan dan unit sama, maka tidak ada pergerakan pada jarumnya. Artinya arusnya bisa 0 atau L nya yang 0. Jadi 0 kali berapapun kan makanya tidak ada nilai kan. Nah, jadi dasarnya ini, teman-teman. Nah, baik teman-teman, ini urutan kerjanya ya, bagaimana detailnya seperti apa. Jadi kita anggap yang sisi kanan itu tadi dari unit ya ini. Nah, ini dipasang semacam lilitan induktor untuk menjadikan arus yang mengalir ke rotor pada sinkroskop ini tertinggal. Nilai induktif dan resistor ini, induktor diatur sedemikian rupa sehingga ketika ini maksimum, di sini bernilai 0. Semakin besar perbedaan sudut fasanya, maksudnya perbedaan relatif ya, jadi semakin cepat gitu. Jadi misalnya yang dari jaringan itu 50, yang dari unit itu 47, itu kan perbedaan relatifnya cukup besar, maka jarumnya akan semakin cepat. Dan untuk perbedaan sudut fasa juga pada jarum itu direpresentasikan, misalnya udah di set kalau di jam 12 itu untuk sisi R jaringan, misalnya jarum itu menunjukkan jarum itu direpresentasikan dengan jadi dari unit. Jika jarum itu menunjukkan jam 3 atau jam 4, berarti perbedaannya adalah 12 ke jam 4. Nah, kira-kira 120 derajat atau 90 derajat. Untuk lebih jelasnya lagi, pertama kenapa dianggap jam 12 itu dianggap sinkron, yaitu standarnya yang pertama ya,
dan dianggap sudut fasanya di situ udah sama. Jadi R jaringan dengan R unit itu satu fasa sejajar. Tujuannya agar mudah dalam pengamatan, mudah dalam perhitungan, identik seperti jam dinding untuk memudahkan operator ya. Kemudian representatif dari gerakan 360 derajat. Jadi jam 12 sampai jam 12 itu representatif gerakan 360 derajat. Kemudian jarum itu berputar, mengartikan ada perbedaan nilai medan magnet sama nilai arus yang ke rotor sinkroskop. Kecepatan jarum berputar mengartikan bahwa perbedaan relatifnya ya. Jadi kita anggap yang dari jaringan itu dia stuck di 12, dia diam. Kemudian jarum yang bergerak itu adalah sudut fasa dari perbedaan relatif ya. Semakin perbedaan relatif antara jaringan dan unit itu semakin besar per waktu ya berarti, maka dia akan semakin cepat berputarnya. Semakin pelan, maksudnya sudut fasanya perbedaannya semakin sedikit, misalnya 50 dan 49.9 berapa, itu kan berarti kan pergeseran sudut fasa semakin pelan, maka nilai I nya juga atau B nya juga semakin kecil, maka nilai F nya juga semakin kecil, bergeraknya semakin pelan. Begitu sebaliknya. Kemudian berputar clockwise searah jarum jam, itu berarti dia F unit lebih besar. Kemudian jika anti clockwise, maka frekuensi dari unit itu lebih pelan daripada frekuensi, lebih rendah daripada frekuensi jaringan. Representasi setiap 1 jam sama dengan 30 derajat. Nah, ini teman-teman ada contoh ya proses sinkronisasi. Kita lihat. Nah, ini berputar sinkroskopnya. Proses sinkronisasi unit ke jaringan. Nah, semakin pelan kan? Nah, semakin pelan mendekati 30, jadi sefasa R sama R nya. Nah, sini sudah otomatis akan masuk breakernya gitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia teknik power atau teknik listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.